Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saida Zuria. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana meregresi dengan menggunakan regresi linear ataupun regresi double log dan juga regresi tanpa menggunakan intercept. Pertama adalah kita buka eViews. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana meregresi dengan menghilangkan intercept. Nah, kemudian kita klik file, kita pilih new work file. Kemudian di sini ada work file structure type, kita pilih ada date, ada regular frequency, ada balance panel, dan juga ada unstructured. Nah, untuk menghilangkan intercept, karena data yang saya gunakan adalah data yang time series, maka saya pilih date dan juga regular frequency. Nah, kemudian pada frekuensinya kita bisa memilih tahun, kuartal, ataupun bulanan. Karena data yang saya gunakan adalah bulanan, maka saya memilih monthly. Kemudian di sini data yang saya gunakan itu bermulai dari tahun 1980 sampai dengan 1999. Nah, maka kita pilih tahunnya dan datanya bulanan. Di sini pada work file names opsional, tidak perlu kita isi tidak apa-apa, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul work file baru. Nah, di sini belum ada data yang kita input, maka kita pilih quick pada menu eViews. Kemudian ada empty group. Nah, di sini akan memunculkan tabel datanya. Datanya masih kosong. Maka untuk menginput datanya, kita klik kursor panah ke atas, kita pindahkan tabnya. Kemudian kita buka Excel yang berisi data-datanya. Kemudian kita kopikan datanya, kita blok datanya dengan variabelnya juga. Kita blok atau cara cepatnya kita Ctrl A. Kemudian Ctrl C. Dan kita pastekan di eViews, Ctrl V. Nah, datanya otomatis terinput dan pada work file juga sudah terinput variabel Y sebagai variabel dependent dan juga variabel X sebagai variabel independent. Nah, data ini bisa kita simpan dengan mengklik name, kemudian namanya grup 1 atau boleh diganti dengan nama lain, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu ini bisa kita tutup. Nah, sebelum kita meregresi dengan menghilangkan intercept, kita regresi terlebih dahulu dengan menggunakan intercept. Kita klik Y sebagai variabel terikat, kemudian klik X sebagai variabel bebas, kemudian klik kanan, open, kemudian as equation. Nah, di sini pada equation estimasi, kita pindahkan C-nya ke depan. C. Nah, kemudian metode yang kita gunakan adalah OLS. Nah, sampelnya dari tahun 1980, bulan pertama Januari, sampai 1999, bulan ke-12. Kemudian klik OK, maka akan muncul regresinya. Seperti ini. Nah, regresi ini kita bisa simpan dengan mengklik name, kemudian equation. Nah, muncul namanya. Di sini saya menggunakan equation C. Karena dia mengandung intercept. Nama itu opsional, bebas saja. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kalau ingin datanya ini tidak bisa diubah lagi atau mau disimpan seperti ini saja tanpa bisa diubah, maka kita bisa ngeklik freeze. Nah, kemudian kita klik name, ingin menyimpannya. Table C. Nah, seperti itu. Nah, ini jangan ditutup supaya nanti kita bisa membandingkan. Kemudian lakukan hal yang sama. Klik Y sebagai variabel terikat, kemudian Ctrl klik X sebagai variabel bebas, klik kanan open. Kemudian as equation. Nah, di sini untuk menghilangkan intercept kita cukup menghapus C. Nah, betul. Metodenya tetap sama, sampelnya juga tetap sama. Kemudian klik OK. Nah, di sini seperti ini. Ini adalah hasilnya. Kita bisa simpan dengan klik name sama, kemudian equation saja. Kemudian kita bisa freeze. Nah, name-nya juga table aja. Oke. Nah, seperti ini. Kita bisa bandingkan regresi dengan menggunakan intercept ataupun tidak menggunakan intercept. Di sini ada perubahan jelas sekali gitu. Koefisien variabel X-nya pun berubah apabila menggunakan intercept ataupun tidak menggunakan intercept. Seperti itu. Jadi ini adalah cara meregresi dengan menggunakan intercept ataupun tidak menggunakan intercept. Kemudian kalau ingin disimpan, bisa klik save di sini. Nah, melanjutkan, saya akan menunjukkan bagaimana cara meregresi
dengan menggunakan metode linear atau model linear dan juga menggunakan model double lock. Sini kita klik file, kemudian new, kemudian work file. Nah, di sini akan muncul work file baru. Karena data yang saya gunakan unstruktur, dia berupa negara per negara atau wilayah, jadi adalah unstruktur, bukan data time series ataupun data cross section. Jadi pilih unstruktur. Kemudian jumlah observasinya. Kita buka data kita, karena di sini saya menggunakan data beberapa wilayah dan wilayahnya sebanyak 51, maka saya memilih observasinya sama dengan jumlah negaranya, yaitu 51. Nah, 51. Work file names-nya dikosongkan saja, kemudian klik OK, maka akan muncul work file baru. Nah, begini. Kemudian sama, kita input datanya dengan mengklik quick, kemudian empty group. Nah, muncul. Untuk menginputnya, kita geser kursornya ke atas, pindahkan tab, kemudian kita copy datanya. Ini, jangan lupa variabelnya diikut sertakan, kemudian Ctrl C, lalu dipastekan di Ifuse. Ctrl V, maka akan muncul data. Ini bisa kita simpan dengan mengklik name, kemudian group, nama. Oke, nah ini bisa ditutup. Kita mulai meregresinya. Pertama kita klik Y sebagai variabel terikat, kemudian Ctrl, klik L dan K. Kemudian klik kanan, open, dan juga as equation. Nah, kita pindahkan C-nya ke depan variabel bebas. Ini metodenya tetap OLS dan sampelnya sebanyak 51. Kita klik OK. Ini adalah hasil regresi dengan menggunakan regresi linear. Ifuse cepat sekali meregresi dengan menggunakan Ifuse, dan kita simpan ini equation linear. Oke. Ini bisa kita tutup. Nah, ini ada yang tadi adalah equation dengan menggunakan linear. Kita bisa buka lagi. Nah, di sini interpretasinya adalah konstanta C sebesar 233.621,6 ini menunjukkan bahwa kalau variabel L dan variabel K-nya itu semuanya 0, maka output yang akan dihasilkan itu sebesar 233,621. Nah, di mana L ini adalah variabel tenaga kerja dan juga K ini adalah variabel kapital. Itu diukur dengan pengeluaran kapital. Kalau L ini tenaga kerja diukur dengan waktu kerja tentunya dalam ribuan jam. Sedangkan K itu pengeluaran kapital diukur dengan pengeluaran kapital itu dalam ribuan dolar. Kemudian di sini ada koefisien L. Koefisien L di sini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1.000 jam kerja itu akan meningkatkan output sebesar 47,98736 ribu itu outputnya dalam asumsi ceteris paribus. Sedangkan koefisien K sebesar 9,951891 di sini menunjukkan bahwa setiap kenaikan $1.000 itu akan meningkatkan setiap kenaikan $1.000 pengeluaran modal itu akan meningkatkan output sebesar 9,951891 ribu dolar dalam asumsi ceteris paribus tentunya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan regresi model double lock. Kita bisa menggunakan data yang sama, tapi di sini datanya kita ubah dulu dengan mengklik command. Di sini kita masukkan generate, ya. Itu formulanya adalah generate spasi learn variabelnya underscore variabel, kita mulai dari variabel y. Nah, spasi sama dengan log variabel y, seperti itu. Nah, ini adalah formulanya, generate spasi learn underscore y spasi sama dengan sama dengan spasi log variabel y. Kemudian kita enter, maka akan muncul di word file kita itu adalah learn y. Lakukan hal yang sama, generate spasi learn variabelnya underscore l sama dengan log
variabel L. Ini kita enter. Nah, muncul. Bisa dilihat kan pemunculannya. Nah, kemudian ada generate spasi len underscore k sama dengan spasi log variabel k. Nah, kita enter, ini akan memunculkan seperti ini. Nah, kita coba lihat, coba open. Nah, sudah ada datanya. Nah, kita buka, kita klik len Y, kita klik len Y, kemudian kontrol len L, kemudian len K bersamaan. Nah, kita klik kanan, kemudian open. Di sini buka sebagai as equation. Nah, di sini kita pindahkan C-nya ke depan variabel bebas len L dan len K. Metodenya sama, OLS, dan sampelnya 51. Kita bisa oke. Nah, muncul regresi dengan menggunakan metode double log. Nah, ini kita simpan. Nah, equation log. Nama bebas saja, ingin menggunakan nama apa saja opsional. Oke. Seperti ini. Nah, ini bisa kita interpretasikan di mana konstantanya atau koefisien C-nya itu sebesar 3,887600. Ini tidak dapat dalam model double log, itu nggak bisa diartikan secara langsung, tapi harus dikembalikan dalam bentuk anti-len. Kebalikan dari ini anti-len. Nah, kemudian di sini ada koefisien L, len L sebesar 0,468332. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% jam kerja itu dapat meningkatkan output sebesar 0,468332 ribu dolar dalam asumsi ceteris paribus. Dan ini menunjukkan besaran elastisitas parsial input L terhadap output. Begitu juga dengan len K. Nilai sebesar 0,521279 ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pengeluaran modal itu akan meningkatkan output sebesar 0,521279 ribu dolar dalam asumsi ceteris paribus. Dan angka ini juga menunjukkan besaran elastisitas parsial input K terhadap output. Nah, jika dijumlahkan nilai len K, koefisien len K dengan len L ini itu menghasilkan angka 1, mendekati angka 1, dan menunjukkan bahwa skala hasil di industri manufaktur Amerika Serikat itu adalah konstan, return to scale, data yang digunakan ini. Nah, adalah konstan, return to scale, seperti itu. Coba kita bandingkan dengan linear. Kita buka. Nah, seperti ini. Perbedaannya adalah seperti ini. Nah, mungkin ini adalah yang bisa saya jelaskan tentang regresi tanpa menggunakan intercept, dan regresi linear serta regresi double log dengan menggunakan if-use. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Utami, NPM 1911-021002. Program Studi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Ekonometrika 1. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan stata untuk melakukan regresi linier dan double log. Nah, saat ini saya menggunakan stata versi 16. Sebelum kita mengoperasikannya, kita harus sudah mempunyai data. Nah, saat ini saya menggunakan data pada pertemuan 9 Oktober di praktikum. Nah, datanya menggunakan variabel Y, L, dan K. Kemudian kita buka stata. Statanya setelah ini kita bakal mengimport datanya. Caranya bagaimana? Kita klik file, kemudian import Excel spreadsheet, kemudian browse. Setelah itu kita masukkan datanya yang ini. Nah, setelah itu kita pilih worksheetnya. Worksheetnya kita pilih yang worksheet 4, kemudian import first row as variable names, dicentang. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu
kita bakal regresi linier. Caranya adalah kita pilih statistik, kemudian linear models and relate, kemudian linear regression, kita klik. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih yang panah ke bawah, dependent variables, kita pilih Y. Setelah itu yang di sampingnya independent variables, kita pilih L dan K. Nah, setelah itu kita klik OK. Akan muncul seperti ini hasil dari regresi Y, L, dan K. Kemudian kita bakal double lock. Nah, caranya adalah kita harus menggunakan menu yang command ini. Nah, kita bakal melok Y variabel. Caranya adalah kita ketik generate spasi len Y spasi sama dengan spasi len buka kurung Y tutup kurung. Nah, perlu di garis bawahi bahwa untuk penulisannya huruf kecil semua, terkecuali adalah huruf Y-nya. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik enter. Nah, ini sudah ada log Y-nya. Nah, gimana caranya untuk menampilkan hasilnya? Kita ke data, kemudian pilihan data editor, kemudian data editor edit. Nah, ini hasil dari len Y. Nah, setelah itu kita ke log L. Sama, kita bisa menggunakan formula ini. Kita ketik generate spasi len L spasi sama dengan spasi len kurung L besar. Jadi kita cek lagi. Nah, setelah ini kita klik OK. Enter juga boleh. Nah, sama halnya untuk nampilin hasilnya, kita klik data editor, kemudian data editor edit, muncullah seperti ini. Kita kembali ke halaman yang tadi, kemudian kita ke log K. Sama juga kita ketik generate len K spasi sama dengan len buka kurung K. Kita enter. Sama juga untuk melihat hasilnya data editor. Ini ya, dia sudah semua. Kita X. Nah, setelah itu kita akan meregresi hasil ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita ke statistik lagi, linear model and relate, kemudian ke linear regression. Nah, kita masukkannya dependent variablesnya yang len Y dan independent variablesnya yang len L dan len K. Sorry, ini kita bisa hapus. Kita klik OK. Dapatlah hasil regresi len Y, len L, dan len K. Oke, sampai seperti ini kita sudah melakukan
regresi linear dan double log menggunakan SATA versi 16. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.